Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok yang beranggotakan Vilniar Sinta, lalu Rami Hayati, Sukma Mendaika Putri, dan juga Frenti Susta Julianti, dan saya sendiri Rizky Mufid. Kali ini kami akan membawakan sebuah materi yaitu persepsi, atau bagaimana cara kita mengerti dunia sekitar. Baik, selanjutnya penyampaian latar belakang yang akan disampaikan oleh Rami Hayati. Pada Rami, dipersilakan. Latar belakang. Persepsi merupakan salah satu aspek fundamental dalam psikologi dan ilmu kognitif. Berperan penting dalam cara individu memahami dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Mereka mempelajari bagaimana individu memproses dan menginterpretasikan informasi sensorik. Faktor-faktor sosial dan budaya juga memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi individu, menunjukkan bahwa persepsi adalah hasil dari interaksi kompleks antara berbagai elemen. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian persepsi. Nah, secara umum, persepsi adalah proses mengorganisir dan menafsirkan informasi sensorik untuk memberikan makna terhadap lingkungan. Berikutnya ada pandangan persepsi menurut para ahli. Yang pertama ada Irvin Rock. Persepsi adalah proses konstruktif yang menggabungkan informasi sensorik dan pengetahuan sebelumnya. Menurut Herman von Helmholtz, persepsi adalah hasil dari inferensi tidak sadar. Menurut James J. Gibson, persepsi langsung melalui interaksi dengan lingkungan atau teori ekologi persepsi. Selanjutnya ada David Marr. Persepsi visual terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pengolahan awal, pengolahan tengah, dan pengolahan akhir. Jadi, perspektif sendiri adalah cara kita melihat dunia di sekitar kita, menghargai sudut pandang orang lain, dan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama. Ini juga membantu kita tumbuh sebagai individu yang lebih bijaksana. Penggunaan perspektif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di tempat kerja menggabungkan perspektif dari berbagai departemen untuk menemukan solusi yang lebih baik. Yang kedua, dalam pendidikan, menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan cara belajar siswa yang berbeda-beda. Yang ketiga, dalam keluarga, memahami perspektif anak untuk mendukung dan memotivasi mereka. Yang keempat, dalam konflik antar pribadi, mendengarkan sudut pandang semua yang pihak untuk menemukan solusi yang adil. Yang kelima, dalam desain produk, mengumpulkan umpan balik dari berbagai pengguna untuk merancang produk yang inklusif. Yang keenam, dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, mempertimbangkan perspektif berbagai kelompok masyarakat untuk kebijakan yang lebih adil. Yang ketujuh, dalam hubungan antar budaya, memahami perspektif budaya lain untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama. Terakhir masuk ke materi etimologi persepsi. Persepsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu perceptio atau percepio, yang berarti penanggapan atau penerimaan. Terdapat prinsip-prinsip persepsi. Yang pertama itu selektivitas, yang kedua interpretasi, yang ketiga konstansi persepsi, dan yang keempat itu persepsi kedalaman dan jarak. Selektivitas itu adalah kita memilih dan menyaring informasi berdasarkan kebutuhan, motivasi, dan pengalaman. Contohnya, dalam keramaian, kita fokus pada suara teman kita dan tidak mengabaikannya. Interpretasi itu adalah menafsirkan informasi berdasarkan konteks, pengalaman, dan budaya. Contohnya itu ketika kita melihat seseorang tersenyum, dapat diinterpretasikan sebagai tanda kebahagiaan. Konstansi persepsi itu objek dilihat sebagai konstan meskipun kondisi sensorik berubah. Contohnya kita tetap mengenali sebuah pintu sebagai persegi panjang meskipun melihatnya dari sudut yang berbeda. Adapun persepsi kedalaman dan jarak itu adalah menggunakan isyarat visual untuk memperkirakan jarak dan kedalaman. Contohnya, melihat pohon yang tumbang tindih dengan bangunan di belakangnya memberi kita kesan bahwa pohon lebih dekat daripada bangunan. Baik, sekian presentasi kelompok
kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan sebagai moderator dan juga mewakili teman-teman semua yang ada di kelompok ini. Baik, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.